Halo guys, di video kali ini kita bakal belajar bahasa Inggris dari teleprompter. Nah, seperti yang ada di video sebelumnya, belajar dari teleprompter ini ada 3 sesi. Nah, buat kamu yang masih belum tahu apa itu teleprompter, di teleprompter ini nanti kamu bakalan lihat teks yang jalan dari bawah sampai ke atas. Dan tugas kamu harus bisa baca teksnya dari awal sampai akhir. Dan kalau kamu bisa nyelesainnya, berarti bahasa Inggris kamu udah lumayan lancar ya. Nah, di sesi pertama nanti, kamu bakal coba baca dulu teleprompternya dari awal sampai akhir. Dan setelah itu, kita bakal lanjut ke sesi kedua, yaitu kita bakal coba bahas bahasa Inggris yang ada di teleprompter ini. Dan di sesi ketiga nanti, kamu bakal coba baca lagi teleprompternya. Nah, di sesi ketiga nanti, kamu bakal bisa baca teleprompter ini dengan intonasi yang bagus. Karena kamu udah paham nih arti dari teleprompter ini. Dan jangan lupa ya, setiap kamu nyobain teleprompter ini, kalau bisa, kamu coba untuk rekam suara kamu sambil bacain teleprompter ini. So, kalau kamu udah siap, kita langsung masuk ke sesi pertama. Nah, gimana? Kamu bisa nggak nyelesain teleprompternya dari awal sampai akhir? Dan kalau kamu bisa, coba tulis di komentar ya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke sesi kedua, yaitu pembahasan. Nah, tadi kan teksnya bilang gini, Over-tourism is causing headache. Nah, jadi over-tourism ini maksudnya adalah turis yang berlebihan. Jadi ceritanya Jepang ini kedatangan turis yang berlebihan gitu. Nah, jadi karena turis yang berlebihan ini, dia bilangnya is causing headaches. Cause itu artinya menyebabkan. Jadi kalau because itu artinya karena, kalau cause-nya aja itu artinya penyebab atau bisa juga menyebabkan. Nah, di sini konteksnya is causing headache, menyebabkan sakit kepala. Nah, maksudnya di sini tuh pemerintah Jepang itu kesulitan untuk menangani kelebihan turis ini gitu. Nah, terus dia bilang for authorities and residents in Japan. For authorities itu artinya bagi pemerintah, and residents in Japan, dan penduduk-penduduk di Jepang. Jadi pemerintah sama penduduk ini udah mulai risau nih karena over-tourism tadi. Nah, sebelum kita lanjut, aku cuma mau ngingetin nih, kalau bisa ketika teman-teman nemu vocabulary baru, itu ditulis di bukunya ya. Supaya ketika kamu belajar nanti, kamu bisa review lagi pelajaran-pelajaran yang udah dipelajari di video-video ini. Oke, jangan lupa dicatat ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi dia bilang, the weak yen has mean people are flocking. Jadi the weak yen ini maksudnya nilai tukar yen yang melemah. Jadi yen itu kan mata uang Jepang ya. Jadi weak yen di sini artinya nilai tukar yen ini melemah gitu. Jadi karena nilai tukar yen ini melemah, has meant people are flocking, membuat orang-orang berbondong-bondong. Jadi flocking itu artinya berbondong-bondong. To see Japanese sights and sample its world-famous cuisine. To see Japanese sight, untuk melihat situs-situs di Jepang, maksudnya objek-objek wisata gitu ya. Jadi karena nilai tukar yen itu melemah, orang-orang berbondong-bondong datang ke Jepang untuk melihat situs-situs di Jepang gitu. And sample its world-famous cuisine. Nah, and sample ini artinya dan mencicipi atau mencoba. Sample itu artinya bisa juga mencoba ya. It's world famous cuisine, makanan atau masakan yang terkenal di dunia. Jadi untuk bilang makanan itu nggak selalu food. Kita juga bisa bilang cuisine, yang artinya bisa makanan atau masakan gitu. Jadi kesimpulannya banyak orang-orang itu datang ke Jepang untuk ngeliat wisata dan juga untuk nikmatin makanan-makanannya gitu. A town at the foot of Mount Fuji. Jadi sebuah kota kecil, jadi town itu artinya kota kecil. At the foot of Mount Fuji, di kaki Gunung Fuji. Jadi foot itu kan artinya kaki ya.
Jadi foot of Mount Fuji itu artinya di kaki Gunung Fuji gitu. Is taking action to combat the problem. Jadi is taking action, mengambil tindakan to combat the problem, untuk mengatasi masalahnya. Jadi combat di sini artinya bukan bertarung ya, tapi artinya lebih ke menghadapi masalah gitu. Nah, jadi ternyata banyak turis itu juga nggak baik ya, sampai-sampai pemerintah Jepang itu ngambil tindakan khusus untuk ini. Oke, gimana kelanjutannya? Coba kita baca ya. The town is being flooded with sightseers. Jadi, the town is being flooded, kota itu dibanjiri. Flood itu artinya banjir. Nah, kalau is being flooded ini artinya dibanjiri. Nah, kalau teman-teman mau nyari pelajarannya dalam grammar, ini namanya passive voice. Nah, karena pembahasannya lumayan panjang, nanti teman-teman bisa cari referensi lain ya buat belajar passive voice. Tapi aku bakal coba nih kasih tips simpel untuk passive voice yang kayak gini. Nah, jadi misalkan kalau awalan kata di atau ter di bahasa Indonesia, itu biasanya pakai verb 3 kalau di bahasa Inggris. Contohnya di sini, flood itu artinya banjir atau membanjiri. Nah, kalau kita pengen bilang dibanjiri, kita tinggal pakai verb 3-nya aja, yaitu flooded. Contoh lain, misalkan kita pengen bilang menelpon. Menelpon dalam bahasa Inggris itu call. Kalau kita pengen bilang ditelepon, itu bahasa Inggrisnya called. Yang mana kita pakai verb 3 dari call tadi. Ya, gambaran simpelnya kira-kira kayak gitu. Kalau kamu pengen belajar lebih dalam lagi, boleh cari referensi lain ya. Oke, kita lanjut. Jadi kota kecil tadi itu dibanjiri with sightseers. Jadi sightseers ini artinya juga sama dengan turis atau wisatawan gitu. Dan ini juga vocabulary bagus yang bisa kamu pakai bagi kamu yang mungkin ada tujuan buat belajar IELTS. Nah, bagi kamu yang belum tahu apa itu IELTS, IELTS itu adalah salah satu tes bahasa Inggris gitu. Mungkin kalau di Indonesia kita biasa taunya TOEFL. So, untuk lebih detail lagi, kamu mungkin bisa searching di Google ya tentang ini. Oke, kita lanjut. Jadi kan ceritanya tadi kota kecil itu dibanjiri sama pengunjung atau sama wisatawan. Terus dia bilang, taking selfies in front of convenience store. Jadi wisatawan-wisatawan tadi, taking selfies atau berselfie in front of a convenience store. Di depan toko-toko harian. Atau convenience store ini kita juga bisa artiin ke minimarket gitu kalau di Indonesia. With Fuji-san in the background. Dengan Gunung Fuji in the background. Sebagai latar belakangnya gitu. Jadi ceritanya mereka itu foto-foto di depan toko orang gitu. Yang mana di belakangnya itu ada Gunung Fuji gitu. Jadi bikin masyarakat itu terganggu karena terlalu banyak gitu. Terus dia bilang, the town will make a giant fence. Jadi maksudnya di sini, kota kecil tadi will make, akan membuat a giant fence. Fence itu artinya pagar. Jadi misalkan giant fence itu artinya pagar yang sangat besar gitu. To block the view of Japan's iconic mountain. To block untuk menghalangi the view of Japan's iconic mountain. Pemandangan dari gunung ikonik Jepang ini gitu. Jadi ceritanya pemerintah itu bikin pagar yang tinggi untuk menghalangi view Gunung Fuji ini. Jadi biar wisatawan itu nggak banyak yang foto-foto di depan toko orang gitu. Jadi ternyata di Jepang ini yang penting itu tertib gitu. Oke, kita lanjut. A local official said, artinya pejabat setempat itu bilang. Jadi official itu bisa diartikan pejabat juga ya. Dan untuk pengucapan bilang ini bukan said ya, tapi kita bacanya said. Said gitu. Jadi sama kayak misalkan kita pengen bilang sedih gitu. Oke, dipakai ya. Jadi pemerintahnya bilang, the tourists were throwing trash. Jadi turis-turis itu atau wisatawan itu throwing trash, membuang sampah. Jadi throwing trash itu artinya membuang sampah in the street and blocking traffic. Di jalanan dan menghalangi lalu lintas. Jadi pemerintah setempat itu bilang kalau turis-turis itu membuang sampah sembarangan. Jadi sampah-sampahnya ini ngehalangin lalu lintas gitu. Ya pantas ya mereka itu marah. Sampai-sampai mereka bilang kayak gini nih. The town has employed security guard. Jadi kota kecil ini has employed security guard. Employed itu artinya mempekerjakan. Security guard artinya petugas keamanan. Jadi sampai dipekerjakan gitu guys, petugas keamanan. Karena turis-turis ini udah kelewatan gitu. To control selfie takers. Untuk mengendalikan orang-orang yang foto-foto selfie ini gitu. The official said, pejabat setempat itu bilang, it was regrettable to have to erect the fence. It was regrettable itu artinya itu sangat disayangkan. To have to erect the fence. Have to itu artinya harus. Erect the fence itu artinya mendirikan pagar gitu. Jadi sangat disayangkan sebenarnya padahal view-nya bagus kan.
Tapi karena tingkah laku turis yang kayak gitu, sangat disayangkan untuk mendirikan pagar tadi gitu. Which will be 20 meters long, yang mana panjangnya akan 20 meter, and 2.5 meters high, dan tingginya 2,5 meter gitu. Jadi sebenarnya sayang juga ya, view yang bagus itu sampai diblok sama pagar kayak gini. Oke, kita lanjut. Nah, terus dia bilang, other places in Japan, tempat-tempat lain di Jepang. Jadi kata other itu artinya yang lain atau lainnya. Nah, aku mungkin udah pernah jelasin nih bedanya antara other sama another. Tapi aku bakal coba jelasin singkat aja di video kali ini. Other dan another ini artinya sama-sama lainnya atau yang lain. Cuma bedanya kalau misalkan lainnya itu banyak, kita pakainya other. Kalau misalkan yang lainnya itu cuma satu, kita pakainya another. Contoh, nah misalkan aku punya 2 handphone. Kalau misalkan dipinjam satu, I have another phone. Aku punya handphone yang lainnya. Kan cuma satu nih. Tapi kalau misalkan kita punya banyak handphone, terus dipinjam satu, kita bisa bilang I have other phones. Aku punya handphone yang lainnya gitu. Jadi ada banyak. Jadi kalau satu kita pakai another, kalau banyak kita pakainya other gitu. Jadi makanya dia bilang di sini other places in Japan, tempat-tempat yang lainnya di Jepang gitu, are also battling over tourism, juga mengatasi over tourism ini gitu. Jadi battling ini bukan berarti bertarung gitu ya, tapi maksudnya mengatasi masalah over tourism ini gitu. Locals in Kyoto cannot get on overcrowded buses. Penduduk lokal di Kyoto itu, Kyoto ini nama kota di Jepang ya. Jadi penduduk lokal di Kyoto itu cannot get on overcrowded buses. Nggak bisa naik bus yang overcrowded, yang terlalu ramai, atau bisa diartiin di sini berdesak-desakan gitu. Jadi untuk naik kendaraan kita bisa bilang get in atau get on. Kalau misalkan kendaraan itu kita bisa berdiri di atasnya, kita bisa bilang get on. Misalkan kita pengen naik bus, karena di bus itu kita bisa berdiri, kita bilangnya get on gitu. Contoh lainnya misalkan di kereta api, berarti kita get on the train. Kalau misalkan kita nggak bisa berdiri di kendaraan itu, kita pakainya get in. Contohnya kita mau naik taksi, kita bisa bilangnya get into the taxi. Misalkan naik mobil, karena kita nggak bisa berdiri, kita bilangnya get into the car, gitu. Jadi kalau get on untuk naikin kendaraan yang kita bisa berdiri di atasnya. Kalau misalkan get in, kita naikin kendaraan yang kita nggak bisa berdiri di atasnya. Nah, kalau kamu punya contoh apa nih untuk kata get in dan get on, coba tulis di komentar kalimat versi kamu, nanti kita coba diskusi. Oke, kita lanjut. Nah, terus di sini juga dijelasin, areas of Kyoto have been closed. Nah, area-area di Kyoto itu have been closed, sudah ditutup gitu. Jadi have itu artinya nggak selalu mempunyai ya. Di bahasa Inggris artinya juga bisa sudah gitu. Jadi have been closed ini artinya sudah ditutup. Nah, kayak yang aku jelasin tadi nih, kalau close itu artinya menutup, kalau kita pakai verb 3-nya bisa diartiin ditutup gitu. Jadinya have been closed, sudah ditutup gitu. To tourists to stop people harassing geisha. Jadi ditutup untuk turis, untuk wisatawan. To stop people harassing geisha. Untuk nge-stop orang-orang harassing geisha. Harass itu artinya menggoda atau melecehkan gitu. Nah, geisha di sini artinya bukan grup band ya. Jika cinta dia. Nah, geisha di Jepang itu contohnya kayak gini. Nah, jadi perempuan-perempuan geisha ini adalah seniman gitu. Bisa jadi mereka seniman tari atau main musik dan lain-lain. Ya, setahu aku geisha di Jepang itu kayak gitu ya. Nah, kalau mungkin ada teman-teman yang lebih tahu nih tentang geisha, boleh share di komentar ya. Nah, itu dia sesi kedua, yaitu pembahasan tentang teleprompter ini. Nah, kalau kamu ada pertanyaan khusus atau hal-hal yang kurang dimengerti, coba tulis di komentar ya, nanti kita coba diskusi. Oke, kalau kamu udah ngerti maksud dari teleprompter ini, kita bakal coba lanjut ke sesi ketiga. Di sesi ketiga nanti, kamu bakal coba baca ulang lagi dari awal sampai akhir, dan karena kamu udah paham nih arti dari teleprompter ini, kamu bisa baca dengan intonasi yang bagus, dan kalau bisa, suaranya direkam ya, biar kamu tahu hasil dari teleprompter kamu sendiri. So, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke sesi yang ketiga.
Oke guys, itu dia video kita untuk hari ini. Aku harap kita belajar sesuatu ya dari video kali ini. So, itu dia akhir dari video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka video-video yang kayak gini. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye.